Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milatul Khairiyah dengan NIM 206200125 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengurusan dan Prosedur Pengiriman Surat. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian dari masing-masing pengurusan, prosedur, dan pengiriman surat. Pengurusan didefinisikan seperti manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Surat adalah untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis kepada pihak lain atau salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Dari definisi prosedur pengurusan dan juga surat dapat disimpulkan mengenai arti dari prosedur pengurusan surat adalah serangkaian proses kegiatan mengurus surat dengan metode tertentu. Dua jenis surat. Yang pertama yaitu surat masuk. Surat masuk merupakan surat yang diterima oleh suatu bagian dalam perusahaan dari bagian lain dalam perusahaan yang sama atau dari pihak eksternal, baik dari orang, instansi, perusahaan lain di luar lingkungan interperusahaan. Yang kedua, surat keluar. Surat keluar merupakan surat yang dikirim oleh suatu bagian dalam perusahaan kepada bagian lain dalam perusahaan yang sama atau kepada pihak eksternal, baik orang atau instansi perusahaan lain di luar lingkungan internal perusahaan. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dikirim secara langsung atau melalui pos. Di dalam pengelolaan surat dapat dilakukan dengan menggunakan tiga sistem, yaitu sistem buku agenda dan kartu kendali. Dalam penanganan surat, setiap kantor tidak akan mungkin sama. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi kegiatan atau besar kecilnya kantor tersebut, juga prosedur, tata cara, dan bentuk perlengkapan yang dipergunakan. Poin yang kedua yaitu prosedur pengiriman surat. Prosedur sendiri diartikan suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Pengertian pengiriman yaitu suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen setelah terjadi transaksi. Prosedur pengiriman surat adalah kegiatan layanan perusahaan berupa pesan tertulis dari pihak satu kepada pihak lain yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Dalam hal penyampaian, daftar pengiriman surat adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim menggunakan jasa pengiriman. Berikut prosedur pengiriman surat. Yang pertama, nomor urut. Diisi nomor urut surat yang dikirim keluar Arsip Nasional Republik Indonesia pada hari itu. Yang kedua, nomor surat diisi nomor yang tertera pada surat yang akan dikirim. Yang ketiga, jumlah diisi jumlah harga setiap surat yang dikirim. Yang keempat, keterangan diisi keterangan nama jasa pengiriman yang digunakan. Pencatatan dan pengiriman surat pada kearsipan surat. Yang pertama, petugas di bagian arsip mencatat surat yang akan dikirim pada buku agenda surat keluar. Untuk surat rahasia, pencatatan dilakukan dengan mengisi kode rahasia pada kolom isi ringkas. Yang kedua, petugas di bagian arsip membuat daftar atau resi tanda terima pengiriman surat sesuai dengan alamat tujuan surat yang akan dikirim melalui jasa pengiriman petugas di bagian arsip. Yang ketiga, petugas di bagian arsip mengirim surat ke alamat tujuan surat melalui jasa pengiriman atau diantar langsung oleh petugas di bagian arsip. Yang keempat, apabila surat dikirim melalui jasa pengiriman, petugas bagian arsip meminta cap pada daftar atau resi tanda terima pengiriman surat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Nilna Hawatar Jannah. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Nila atas waktunya. Untuk itu saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah tentang prosedur penanganan surat masuk. Untuk prosedur penanganan surat masuk sendiri itu ada dua sistem. Yang pertama adalah menggunakan sistem buku agenda dan yang kedua adalah dengan menggunakan sistem buku atau kartu kendali. Untuk penggunaan sistem buku agenda yang pertama, prosedur pengelolaan atau penanganan surat bisa disebut sebagai suatu rangkaian proses kegiatan mengurus surat dengan metode tertentu. Untuk beberapa tahapan dalam prosedur penanganan surat masuk, yang pertama adalah penerimaan surat, yang kedua penyortiran surat, yang ketiga pencatatan surat, yang keempat penyampaian surat, kelima pengarahan, dan yang terakhir adalah penyimpanan surat. Ada beberapa jenis buku agenda. Yang pertama adalah buku agenda tunggal atau campuran. Adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada setiap halaman. Untuk yang kedua adalah buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman sebelah kanan ataupun sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah jenis buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar disediakan buku sendiri-sendiri. Di sini ada beberapa istilah dalam pengurusan surat masuk dalam sistem buku agenda. Yang pertama adalah buku verbal. Buku verbal sendiri ini digunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Disebut juga buku agenda keluar. Untuk petugasnya bisa disebut verbalis. Yang kedua adalah buku ekspedisi. Di sini buku ekspedisi dipergunakan untuk mengantarkan surat dan sekaligus sebagai tanda terima surat. Untuk petugasnya sendiri disebut dengan ekspeditor. Untuk yang ketiga adalah buku arsip, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat yang akan disimpan terbagi menurut kode-kode surat dengan nomor urutnya masing-masing. Yang keempat adalah belangko konsep, yaitu belangko atau formulir yang dipergunakan khusus untuk membuat konsep surat. Yang keenam adalah taklik, yaitu suatu tanda biasanya berbentuk paraf dari petugas yang bertanggung jawab meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Yang ketujuh adalah cap agenda, yaitu cap segi 4 yang dibutuhkan pada surat masuk setelah dicatat pada buku agenda dan diisi menurut isian yang diperoleh dari buku agenda tersebut. Untuk yang kedua adalah penanganan surat masuk menggunakan sistem buku atau kartu kendali. Yang pertama adalah penerimaan. Tugas dari penerimaan di sini adalah surat-surat yang masuk diterima petugas penerima surat, kemudian surat disortir untuk dikelompokkan. Yang kedua, meneliti kebenaran alamat surat. Apabila salah alamat langsung dikembalikan. Yang ketiga, membuka surat dan mengelompokkan dan menstempel surat. Yang kedua adalah pencatatan. Yang ketiga adalah pengendalian, dan yang keempat adalah pengarahan. Dalam proses pengarahan di sini ada beberapa tugas. Yang pertama, meneliti kebenaran informasi surat yang akan dimintakan di posisi kepada pemimpin instansi. Yang kelima adalah pengiriman. Untuk tugas dari pengiriman di sini adalah menerima surat dinas dan KKSM rangkap 2 dan lembar di posisi warna putih dari unit kearsipan untuk segera diserahkan ke unit pengolah yang disetujui. Setelah surat dinas beserta KKSM rangkap 2 dan lembar di posisi diterima dan KKSM kedua diparaf oleh petugas TU unit pengolah. Kemudian KKSM diambil untuk diserahkan kepada petugas di unit kearsipan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Untuk materi yang selanjutnya adalah penanganan surat keluar. Sama dengan penanganan surat masuk, penanganan surat keluar juga terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama bisa menggunakan sistem buku agenda dan yang kedua adalah sistem buku kendali atau kartu kendali. Yang pertama sistem buku agenda. Tahap-tahap penanganan surat keluar yang baik hendaknya memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Apabila konsep surat telah mendapatkan persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat, maka surat sudah dapat diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepala unit pengolah membaca dengan meneliti hasil konsep surat sehingga menjadi bentuk surat atau net surat. Yang kedua, mengetik surat dalam bentuk akhir dan pemeriksaan surat, penandatanganan surat, pencatatan surat, dan penyimpanan surat tembusan. Surat disimpan sebagai arsip sesuai dengan sistem penyimpanan atau sistem abjad, subjek, tanggal, dan wilayah. Selanjutnya, surat-surat yang telah diproses diberikan kepada orang yang telah ditunjuk.
Untuk yang kedua adalah penanganan surat keluar dengan menggunakan sistem kartu kendali. Yang pertama pengonsepan surat, yang kedua pencatatan surat, yang ketiga pengarahan surat. Dalam pengarahan surat ini ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Yang pertama menerima kartu kendali 1, surat asli beserta lampiran dari pencatat surat. Yang kedua mencetak kelengkapan lampiran surat dan mengadakan surat beserta lampirannya. Yang ketiga adalah melipat surat asli dan memasukkannya ke dalam amplop. Dan yang terakhir adalah mencatat surat di buku ekspedisi ekstern. Untuk langkah yang keempat adalah pengiriman surat. Pengiriman surat pada umumnya dilakukan oleh kurir atau pihak ekspeditor. Kurir atau ekspeditor ini akan mengirimkan surat sesuai dengan metode di perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah penataan arsip, menerima kartu kendali 2 dan pencatatan dan penyimpanannya. Sebagai pengganti arsip yang ada di unit tata usaha atau pengarah surat, apabila surat telah dikirimkan, kartu kendali 2 pada penata arsip diganti dengan kartu kendali 1 dan salinan atau surat tembusan pada unit tata usaha atau pengarah surat. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.